Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang tak pernah habisnya dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu lagi. Roh Kudus-Mu kiranya membimbing kami terus agar kami pun dapat memahaminya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Maliaki 3 ayat 8 sampai 12. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu, seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Tema kita membawa persembahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, apa sebabnya mimbar-mimbar gereja kita di Indonesia sangat minim secara umum berbicara tentang persembahan, atau boleh kita katakan berbicara tentang uang? Boleh jadi penyebabnya adalah soal moral dan adat ketimuran kita, bahwa berbicara tentang uang sepertinya tidaklah sopan. Mungkin juga penyebabnya adalah alasan-alasan psikologis, seperti takut dikatakan ada udang di balik batu, ada apa-apanya di balik khotbah itu, atau penyebab teologis bahwa uang itu adalah sumber dosa, akar dari kejahatan, bahwa harta itu adalah alat dunia, dan sebagainya. Begitulah sering mungkin anggapan yang ada. Tetapi bila kita cermati saudara-saudaraku, Alkitab kita akan dibuat terkejut, karena Alkitab justru sangat banyak berbicara tentang persembahan, juga tentang uang. Salah satunya adalah nas renungan kita, kitab Maliaki ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, renungan di mana kitab Maliaki memberikan kesaksian mengenai umat Israel pada zaman Maliaki. Seperti kita tahu, umat Israel menjalani kehidupan berimannya di bawah hukum Taurat pada waktu itu, yaitu hukum Tuhan yang diberikan melalui Musa, lalu kemudian dijabarkan oleh Musa. Salah satunya adalah peraturan dalam hukum ini mengenai persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan adalah hitungan 10% dari hasil usaha ataupun hasil apa yang menjadi pertanian maupun peternakan mereka, hasil usaha dari seseorang. Contohnya, jika seorang beternak sapi, maka dari 10 ekor sapi
yang diternakkannya. 1 ekor adalah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Atau kalau ada seseorang yang menanam jagung dan hasilnya dari buah jagung itu dipanen adalah 10 karung. 1 karung itulah yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Hal ini berlaku juga untuk usaha atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, seperti misalnya berdagang dan lain sebagainya. Jika seluruh hasil usaha itu diuangkan, maka tetap diambil 10% untuk dipersembahkan. 10% inilah yang diambil dari hasil usaha itu, yakni haruslah yang terbaik. Demikianlah Tuhan menuntut kepada bangsa Israel. Pada zaman Maliaki juga, banyak umat Tuhan tidak lagi mengindahkan tuntutan Tuhan ini. Mereka memang masih tetap memberikan persembahan persepuluhan misalnya, tetapi 10% yang mereka berikan itu bukanlah yang terbaik. 10% yang mereka berikan adalah ternak yang bernoda, yang cacat, atau yang sudah rusak. Atas hal inilah Tuhan menjadi marah dan mengatakan bahwa kamu telah menipu aku. Saudara-saudaraku, pada saat-saat tertentu umat Tuhan memang terlihat tidak lagi rela memberikan yang terbaik kepada Tuhan karena mereka membuat alasan keadaan mereka yang ada dalam musim paceklik. Mereka beranggapan kalau yang terbaik diberikan kepada Tuhan, lalu bagaimana untuk mereka? Melihat gelagat inilah Tuhan menantang umat Israel. Apakah aku tidak dapat membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Inilah yang dikatakan oleh Tuhan, ujilah aku, di ayat 10. Saudara-saudaraku, apakah aku tidak dapat memelihara tanamanmu, bahkan memelihara hidup mereka sendiri tentunya di sini? Itulah yang ditantang oleh Tuhan kepada umat Israel. Dari kisah ini kita dapat menyimpulkan bahwa memberi atau membawa persembahan dengan benar adalah membawa yang terbaik untuk Tuhan, memberikan yang terbaik, bagian yang sudah ditentukan untuk Tuhan. Memberi atau membawa persembahan seperti ini adalah membawa dalam keyakinan bahwa Tuhan dapat menjamin kemudian kehidupan mereka walaupun di dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun. Saudara-saudaraku, memberikan persembahan atau membawa persembahan persepuluhan pada masa itu adalah cara orang-orang Israel hidup dalam keselamatan Tuhan. Dengan mengikuti peraturan Tuhan, mereka selamat. Jika tidak, mereka tetap hidup dalam kutuk. Menipu Tuhan lewat persepuluhan menutup jalan mereka untuk mengalami keselamatan Tuhan. Ini yang dikatakan di ayat 9. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita, sekarang kalau kita bandingkan kepada kehidupan kita, bagaimanalah caranya kita memberikan atau membawa persembahan yang benar kepada Tuhan? Apakah kita masih harus memberikan persepuluhan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel dulu? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, lewat tema kita dikatakan membawa persembahan. Sejak kitab pertama dari Perjanjian Lama, Alkitab telah berbicara tentang persembahan. Ketika Yakub berjanji untuk mempersembahkan kembali 1/10 dari apa yang ia terima dari pihak Tuhan. Ini dicatatkan dalam Kejadian 28 ayat 22. Dan ketika itu persembahan tidak saja ada karena suatu kerelaan, tapi juga sebagai kewajiban bagi Israel.
Allah sendiri yang mengatakannya. Bukan para pengkhotbah, bukan para pendeta, bukan para penginjil yang mengatakannya, melainkan Tuhan. Inilah yang dikatakan dalam Keluaran 25 ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus kepada umatku. Bagi kita, umat Allah di zaman ini, barangkali kita beranggapan bahwa zaman itu sudahlah berlalu, bahwa kita toh tidak usah terikat lagi kepada Taurat dan tradisi Israel, bahwa kita sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus. Tapi saudara-saudaraku, ingatlah, Abraham juga tidak terikat kepada Taurat. Abraham hidup sebelum zaman Taurat. Melkisedek juga tidak terikat kepada Taurat. Yakub juga tidak terikat kepada Taurat. Namun bagaimanapun, mereka melihat persembahan mereka sebagai unsur yang amat vital dalam hidup kepercayaan mereka. Saudara-saudaraku, janganlah kita menganggap bahwa persembahan mereka itu hanya mereka berikan sebagai pemenuhan kewajiban semata-mata. Ya, mereka merasakan bahwa mereka harus memberikan persembahan, tetapi bukan karena terutama ada peraturan di luar dirinya. Mereka merasa harus memberi karena keharusan yang keluar dari hati yang merasa diberkati. Jadi saudara-saudaraku, janganlah kita mempertentangkan antara kewajiban dan kerelaan. Umat Israel tidak memberi hanya karena wajib memberi tanpa kerelaan. Umat Israel memberi sebagai kewajiban yang mereka laksanakan dengan kerelaan. Mengapa saudara-saudaraku? Karena bagi mereka pemberian itu adalah suatu tindakan rohani, tindakan yang sudah seharusnya di dalam rangka hubungan baik antara Allah dan umatnya. Allah memberkati dan mereka berterima kasih, bersyukur, karena itulah mereka membawa persembahannya. Jadi saudara-saudaraku, hubungan baik antara mereka dengan Allah itulah yang membuat pemberian itu bukan sebagai suatu beban, tetapi suatu kesukaan. Bukan saja suatu kerelaan, tetapi juga suatu keharusan. Karena hubungan baik itulah mereka menghayati dengan penuh pengertian ketika Allah berkata, "Janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Inilah yang dikatakan dalam Ulangan 16 ayat 16 sampai 17. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, bukan dengan seberapa yang kamu mau, tetapi dengan seberapa yang kamu mampu. Bukan dengan seberapa yang kamu suka, tapi dengan seberapa berkat yang kamu rasa. Jadi inilah dasarnya mengapa kita harus membawa persembahan kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika hubungan itu menjadi buruk, dengan keras Nabi Maleaki berkata dalam nas renungan kita ini, bahwa Israel telah merampok Allah, telah menipu Allah, karena mereka tidak melaksanakan persembahan perpuluhan mereka. Maleaki 3 ayat 8 sampai 10. Bukan terutama karena uang mereka. Allah adalah Allah yang maha kaya, tetapi persembahan itu adalah gambaran dari hubungan mereka dengan Allah. Mereka tidak lagi merasakan berkat dalam hidup mereka itu sebagai berkat dari Allah. Mereka telah mengkorup berkat Allah, memalsukan berkat Allah atas nama mereka sendiri. Caranya dengan tidak melaksanakan persembahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, apa yang kita lihat dalam renungan kita ini, membawa persembahan, salah satunya adalah perpuluhan. Jadi persembahan persepuluhan adalah salah satu dari banyak model ataupun bentuk persembahan yang kita bawa kepada Tuhan.
tapi semuanya harus dilandasi dengan rasa syukur, karena kita melihat Allah telah mengasihi, telah memberi kepada kita terlebih dahulu. Oleh karena itu kita bersyukur dari semua apa yang kita miliki, dari semua apa yang kita kerjakan, kita usahakan. Dan lewat persembahan syukur itulah kita mendasari semua persembahan-persembahan kita. Salah satunya di sini persembahan persepuluhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, apa yang dikatakan lewat nas renungan ini, yang pertama dan terutama yang diinginkan Tuhan dari kita bukan lagi bagian-bagian terkecil dari hidup kita, melainkan hidup kita itu sendiri. Atas dasar ini, jika kita datang memberikan persembahan kepada Tuhan, pada saat yang sama kita sedang membawa diri kita kepada Tuhan, membawa hidup kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memuji persembahan seorang janda yang hanya berjumlah 1 peser saja, karena dia memberikan itu dengan mempertaruhkan hidupnya. Saudara-saudaraku, bukan berarti bahwa persembahan orang-orang kaya tidak akan diterima Tuhan. Tentu akan diterima Tuhan bila juga disertai dengan penyerahan diri yang sungguh-sungguh dan secara totalitas. Saudara-saudaraku, bukan memberi dengan alasan agar dipuji, ini juga hendaknya kita hindari. Tetapi biarlah segala persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan, oleh karena kita merasakan Tuhan telah memberi kepada kita terlebih dahulu. Dan tetaplah dalam kita memberi itu, tetap memiliki keyakinan Tuhan yang Maha Kaya itu Sang Pemelihara hidup kita, sehingga membawa kita ketika dalam masa paceklik pun kita boleh membawa persembahan kita seturut dengan apa yang kita miliki, karena kita tidak takut, tidak khawatir berlebihan, karena kita percaya Allah yang Maha Kaya itu adalah Allah yang tahu memelihara kehidupan setiap anak-anaknya yang membawa persembahan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah dilawat oleh firman-Mu. Kami diingatkan untuk selalu bersyukur dan berani menyerahkan kehidupan kami secara total. Dan dengan itu pun kami tetap membawa persembahan kepada Tuhan sebagai wujud hubungan kami yang sangat kasih, sangat intim dan mesra kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.